Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang prediksi di bulan Mei. Jadi nanti aku bakalan tarik energi apa yang akan terjadi. Jadi entah ini bisa love life atau nanti aku bacanya about finansial, tapi aku bakalan mencoba untuk menarik semua. Karena I know you guys kepo. Jadi seperti biasa, aku harus menjelaskan bahwa ini adalah general reading, jadi energinya bisa lewat bisa tidak. Dan energinya ini kalau aku membacakan soal percintaan bisa vice versa. Masih ada yang nonton intro gak sih? Langsung ada skip pasti. Dan kalian harus bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Terus energy for me. Ada waxing crescent moon, ada super moon, ada north node. Oke, aku bakalan pakai batu. Oke. Blue stone, yellow stone, and the green stone. Oke, kalian bisa pilih nomor 1, 2, 3. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Jadi gunakan intuisi, jangan hanya menggunakan mata saat memilih. Oke? Aku akan mulai dari nomor 1. Oke, yang pilih nomor 1. Oke, aku channeling. Kebanyakan dari kalian menggali lagi tentang pengetahuan, memproteksi diri sendiri. Energi fortune, finansial juga ada nih masuk. Dan kebanyakan dari kalian milih biru tuh blue stone lebih tenang. Have faith in your dreams, waxing crescent moon. Jadi kamu diminta untuk lebih punya harapan yang kuat untuk mimpi kamu. Jadi kamu punya mimpi, kamu jangan sampai goyah sama apapun yang terjadi. Fokus ke mimpi kamu, jangan goyah. Oke. Spirit guide, angel, divine power, athlete god, and goddesses, please bless this reading. I'm resting my ego so I can speak the truth. Prediction for people who pick blue stone. May prediction for the people who pick blue stone. Give me message. What major issues that I need to tell one? Lebih tenang, disuruh banyak tenang, disuruh banyak calm, disuruh banyak istirahat. Ada Four of Swords, ada The Fool. Jangan lari dari situasi apapun yang kamu hadapi. Kamu harus bisa menghadapi situasi tersebut, dan harus banyak-banyak berharap tentang di depan sana itu the future is bright. Jadi masa depan itu cerah gitu. Kamu harus banyak-banyak menanamkan itu. Ada the High Priestess, connected to your intuition. Jadi harus bisa terkoneksi sama higher self kamu, sama inner self kamu, sama diri kamu sendiri, lebih mengasah intuisi lagi gitu.
Jangan juga lari dari opportunity yang akan diberikan ke kamu. Oke, ada achievement, mengoleksi sebuah piala-piala. Jadi aku ngeliatnya di sini gini. Major issue-nya adalah di tengah kan ada high priestess, berarti tentang intuisi, secrets, prediksinya adalah banyak dari kalian akan lebih terang lagi vision kalian, spiritual kalian juga akan lebih kuat lagi. Ini kebanyakan dari kalian juga akan mengalami awakening lagi ada awakening karena ada energi four swords, energi meditasi. Jadi di sini banyak disaranin untuk banyak meditasi, banyak kontemplasi. Saat kalian kontemplasi itu kayak kegelapan di center, terang gitu. Terus di sini kan karena ada the high priestess, berarti memang intuisi kamu bulan Mei lagi kuat-kuat ya. Jadi kalau ada opportunity yang datang, jangan terlalu fokus sama apa yang kamu mau gitu. Jadi kamu bisa mengumpulkan piala-piala. Jadi saat gift yang datang, hadiah apapun itu datang, kamu terima. Ini jadi banyak energi untuk menerima di bulan Mei. Kamu akan giving, dikasih. Yes, ada tentang kemampuan spiritual yang meningkat, kayak naik level. Ini juga ada awal mula baru sih dalam kehidupan kamu. Ada the Fool sama the Ace of Wands. Ini namanya general reading, jadi energi bisa tidak, dan kamu harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan nanti. Jadi harus bisa pakai logika juga saat menerap. Jadi gini, aku ngeliatnya ada yang memang mengalami spiritual awakening, ada yang sudah mengalami spiritual awakening, sekarang tahapnya untuk naik level. Karena kamu dikasih wands, dikasih pegangan, dikasih pokoknya ada knowledge, ilmu yang akan masuk ke dalam diri kamu gitu, ke dalam hidup kamu juga. Ini bisa datang dari seseorang, dari teman kamu, dari orang yang kamu cintai, dari siapapun. Ini juga bisa datang secara tiba-tiba saat kamu melakukan meditasi gitu. Ada Ace of Wands juga. Ini jadi ada beberapa loh ya dari kalian yang memang mengalami awal mula baru dalam hubungan percintaan, karena ini lebih seperti sama seseorang yang memang setia banget sama kamu dan ingin kamu meraih kesuksesan. Ini passionate new beginning gitu. Ada awal mula baru sama seseorang yang ini benar-benar di offering. Jadi sebenarnya kamu akan mendapatkan fulfillment atau kepuasan secara batin di bulan Mei. Oke. Aku bakalan tarik dari sini. What else message for them? May prediction. Jadi ini bisa kalian yang nonton atau kalian dealing sama seseorang yang akan mendorong kamu untuk awakening. Jadi dia sudah punya spiritual gift, dia share ke kamu gitu. Kayak kamu mungkin ngobrol sama teman kamu ketemu seseorang baru, ngobrolin tentang spiritual, ini kan energi seperti itu. Jadi kamu punya pemahaman, punya knowledge yang lebih, punya pengetahuan yang lebih. Ada Eight of Cups. Yes, ini ada komunikasi. Ada Eight of Swords sama ada Knight of Wands. Ada komunikasi. Oke. Ini yang bakalan ada juga yang mendapatkan
bekal untuk mengarungi kehidupan. Jadi ada di depan sana tuh kayak kamu dikasih bekal buat ini loh, kamu harus jalan lagi, ini bekalnya gitu, intinya kayak gitu. Ada judgment karena ada takdir, nanti juga ada ini kamu judgment di sini kayak rebirth, aku ngeliat ya, ada energi rebirth di kamu. Okay, what else do I need to know? Nanti aku bakalan pikirin up love life di ujung. Tapi aku bacain dulu prediksi bulan Mei. Yap, kamu kemungkinan mempunyai spiritual connection dengan seseorang, dan ini akan lebih membangkitkan kamu, dan kamu kayak ngerasa kayak ini, wah ini aku jadi orang yang baru nih, karena pemahaman kamu baru. Ada tower, door. Okay. Ada tower moment, jadi benar-benar bikin kaget. Sebuah perubahan sih. Jadi di sini ada yang dapat epiphany juga, mendapatkan ilham saat kamu meditasi. Oh, ternyata ada sesuatu yang akan terjadi kayak gitu. Oh, akan terjadi ini. Oh, ternyata aku gini gitu. See, I told you, there's a rebirth, ada transformasi. Jadi benar-benar ini transformasinya membuat kamu lebih melekat lagi sama your true self, yaitu energi seseorang yang memang memahami soal spiritual, belajar lagi tentang hal-hal spiritual lagi, tentang mengasah intuisi, jadi gitu. Ini bakalan lebih open sih, kayak misalnya ini secara metafor ya. Misalnya tirainya tuh tadinya udah kebuka, tapi masih ada tirai tipisnya. Nah, tirai tipisnya ini kebuka, jadi kamu saat ngeliat jendela itu lebih terang gitu. Jadi penglihatan kamu akan lebih terang. Yang milih ini beberapa dari kalian memang psychic. Ini sobat-sobat mistik. Jadi orang yang memang mengerti, memahami soal hal-hal mystical, hal-hal magic. Ini kalian akan ada door moment yang artinya terang lagi, lebih terang lagi. Ya, message-nya jangan di-deny, jangan dilawan. Karena kayak kamu melawan thunder, kamu bawa tongkat, tapi kamu ngelawan petir. Well, ini bakal terus datang ke kamu gitu. Oke, di sini kalau misalnya aku ngeliatnya nanti, wait. Emang ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu untuk ngasih message. Ada King of Swords, Queen of Swords. Jadi kalian bertukar pikiran. Aku ngeliatnya. Dan dua-duanya kalian saling melindungi satu sama lain gitu. Ada energi Five of Wands. Jadi Ten of Cups, kalau ada situasi tower moment problem, nanti kamu akan di backup sama orang ini. Secara energi atau secara physically, orang ini akan nge-backup kamu. Ada the Fool. Awal mula baru sayang. Terus ada, kamu harus dengerin si orang sekitar. Jadi orang dalam hidup kamu bisa aja pasangan, atau memang koneksinya temenan, atau misalnya saudara kamu. Jadi memang ada orang yang mau ngelindungin kamu nih, jadi kamu denger gitu. Mostly ya,
Ini untuk yang pilih pile 1, yang pilih kartu nomor 1 yang biru ini, kebanyakan tentang spiritual. Di Mei ini message-nya, prediksinya sih yang aku tarik semuanya tentang hal-hal spiritual, karena datangnya tuh ini sebenarnya nggak, cups-nya tuh cuma 1, 2, 3. Jadi kebanyakan swords sama wands. Artinya kayak energi yang datang ke kepala kamu. Jadi soal intelligent, soal pengetahuan, dan soal spiritual. Oke. Jadi, tapi aku bakal tetap tarik about love life, Suns. Jadi ini 2 deck, aku jadiin 1. Lesson and blessing. Jadi nanti ada pelajaran yang akan datang ke dalam hidup kamu. Jadi saat sesuatu yang datang itu, anggap semuanya adalah pelajaran. Dan anggap saat kamu sudah menganggap itu pelajaran, pasti kamu akan pasti ada anugerah di balik pelajaran tersebut. Ada karmic relationship. Kemungkinan kamu memang bertemu sama seseorang ini yang punya spiritual connection karena memang ada karmic relationship. Jadi still about sesuatu yang harus kamu pelajari. Okay, make the effort. Great love is worth taking the step you guided to take. Jadi saat kamu memang bertemu sama ini, dua-duanya sama, cempipi, banget. Great love is worth taking the step you're guided to take. Aku ngeliatnya ini ada past life di antara kamu sama orang ini. Kenapa? Karena ini ada energi anak kecil di sini juga, kayak energinya kamu dari dulu pernah punya relationship, terus kesini kayak reborn-nya itu saat kamu masih kecil lagi. Jadi ketemu lagi, energinya 0 lagi. Jadi energi kalian tuh dimulai dari awal lagi sama orang ini. Tapi gini, kamu punya kesempatan untuk mengetahui kalau ini adalah sebuah karmic relationship. Jadi ada sesuatu yang harus kamu pelajari dan kamu ilhami dari sebuah hubungan ini. Dia pun aku lihat seperti itu, karena memang ada spiritual connection. It's like mirror. Kamu mengerti, dia pun pasti mengerti. Ada mother, another children. Ini ada energi children di sini. Oke. Kamu harus bisa nurturing diri kamu sendiri. Kayak seorang ibu mengasuh anaknya, tapi kamu fokusnya ke diri kamu sendiri, ngasuh diri kamu sendiri. Jadi harus banyak, ini kan ada buku nih, kayak ada sesuatu di masa lalu, atau misal saat kamu masih kecil yang harus kamu fokuskan, atau misalnya kamu udah ada nih gift kamu balik lagi gitu. Kamu udah punya gift dari kecil, kamu masih bisa cari tahu nih, kamu punya gift apa. Trees itu tentang knowledge, juga tentang akar. Jadi balik lagi ke roots kamu. Aku saranin ngobrol sama orang tua kamu, atau sama kakek nenek, atau misal sama yang ada hubungan darah sama kamu dulu tuh gimana sejarahnya gitu. Jadi nanti kamu mengenal diri kamu sendiri. Oke. Aku akan ambil dari back. What will happen to them in the month of May? Ada travel, ada new business, ada nanti di Mei itu ada sebuah komunikasi, ada inspirasi yang akan datang ke dalam hidup kamu. Di sini juga ada Ace of Wands, berarti ada sebuah kreativitas yang akan datang ke kamu. Ini ada I.
The Eye itu tentang psychic, tentang psychic abilities, kayak kemampuan untuk memproyeksi sesuatu hal sebelum hal itu terjadi, atau melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Jadi itu banyak. Sixth Sense, Indigo Child, ada The Sun, segala sesuatu yang ada di kegelapan itu akan mendapat pencerahan nantinya. Dan ada The Ring. The Ring itu about love, passion, ada union, ada persatuan antara dua manusia, ada new love, karena misalnya di sini ada bird sama ada the ring, itu berarti kamu mempunyai kesempatan untuk bertemu sama cinta yang baru dalam hidup kamu. Kemungkinan cinta yang baru ini memang ada karmic relationship-nya, ada past life relationship-nya, ada spiritual connection juga. Lalu di sini kan ada the eye. The eye itu bisa kamu sudah memproyeksikan orang ini sebelumnya, atau orang ini sudah tahu tentang kamu sebelumnya, sebelum kalian ketemu gitu. Karena memang udah pernah salah satu dari kalian udah pernah lihat, intinya watching. Mungkin saat kamu meditasi atau dia meditasi, tek, muncul di muka kamu gitu. Melihat sesuatu yang tidak dilihat. Karena sampingnya ada the sun, yang artinya kamu ngelihat cerah gitu. Ini nanti ada sebuah progress dalam new business kamu punya bisnis, ada progressnya tentang diri kamu juga memperbaiki diri sendiri. Saat kamu memperbaiki sendiri, ini ada progressnya. Nanti ada stabilitas di dalam diri kamu, ke dalam diri. Terus udah gitu, ada new income opportunity, ada kesempatan untuk meraih finansial dengan jalan yang baru. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua, ini untuk yang pilih Yellowstone, Supermoon, Emotions are running high. Ini banyak yang bergejolak. Prediksi bulan Mei, emosinya tuh banyak yang happy banget. Kalau misalnya, jangan sampai kamu termakan sama negative thinking, karena energi The Sun itu tentang happy. Kamu juga ada yang memori masa lalu kembali lagi. Oke, ini tentang intelektual juga, lebih sharp, lebih keasah. Mostly about happiness. Jadi jangan sampai kamu tenggelam sama emosi kamu atau sama perasaan kamu sendiri yang meluap-meluap. Jadi harus bisa kontrol. Okay? Spirit guide, angel, divine power, what light, God and goddesses, please just reading. I'm listening by you so I can speak the truth. Tell me more about their prediction for the month of May. Major issues, major message. Show me what do I need to tell them. Ada the Empress, ada the Temperance, Five of Wands. I told you someone is coming back. Ada memori masa lalu yang datang kembali, dan lagi ada Six of Cups. Aku ngomong kayak nge-rap. Oke. Ada si Seven of Pentacle, dan ada Two of Wands. Jadi aku melihatnya memang ada energi masa lalu atau memori yang kembali lagi. Ini memorinya bukan hanya soal mantan. Kalau misalnya buat nostalgic, bukan hanya soal mantan, tapi sesuatu
kayak kamu makan telur gulung, kamu terus keinget waktu SD. Nah, kayak gitu energinya. Jadi karena ini ada energi yellow, the sun, jadi sebenarnya memori masa lalu yang menyenangkan gitu terjadi di bulan Mei. Lalu ada The Empress, energi motherhood. Kalau kalian nonton Love Feminine, kalian memang di titik menjadi apa ya namanya, bener-bener full banget ya femininnya. Jadi perasa banget, tapi nurturing banget, tapi narik abundance banget gitu. Kalau kalian masculine, kalian dealing nanti bakalan dealing sama seseorang yang punya sifat feminin yang kuat. Tapi ada juga beberapa dari kalian yang memang in touch with your feminine side. Ini bagi yang masculine. Jadi nanti akan lebih balance lagi sifat maskulin kamu, ada masuk sedikit sifat feminin. Jadi akhirnya lebih bisa mengerti lagi. Ini sebelahnya ada the temperance. Banyak air. Artinya saat kamu punya banyak emotion, punya banyak perasaan, curahkan ke tempat yang tepat. Jangan misalnya kamu punya perasaan meluap-meluap terus kamu pendam sendiri. Itu bakalan bisa bikin kamu jor-joran sendiri. Jadi kamu harus bisa proyeksikan apa yang kamu rasa ke tempat yang tepat. Misalnya, kamu punya perasaan sayang ke seseorang. Well, kamu bisa ngomong gitu. Atau kamu bisa curahkan nyanyi, ngelukis, buat lagu, bisa curahkan ke situ gitu. Kamu yang nunggu seseorang, menunggu sesuatu, apapun itu, ada yang nunggu seseorang, ada yang menunggu untuk business opportunity, pekerjaan. Ini nanti ada news, ada kabar, lalu di sini ada jawaban, yang artinya kamu disuruh cari kesempatan yang seluas-luasnya. Apapun itu, kan ini ada general reading, jadi kamu harus bisa aplikasikan yang bisa resonan ke dalam hidup kamu gitu. Dan kalau mencari sesuatu atau mencari peluang yang luas, itu bisa kamu aplikasikan ke love life, bisa kamu aplikasikan ke pekerjaan, apapun problem yang kamu hadapi saat ini, apapun sesuatu hal yang kamu inginkan saat ini gitu. Jadi mostly ini about memory sih, memory sama perasaan. Coba kita lihat lagi. Set prediction for May. Prediksi bulan Mei. Oh my. And the High Priest. Kok itu keluar di situ? Ya udah biarin. Berarti aku pakai ini. Ada the world, ada the high priestess, kalian ketemu pasangan. The Ten of Wands, Five of Pentacles. I need one more. Jadi mostly yang pilih nomor 2 ini tentang pasangan yang membangkitkan kamu secara spiritual, atau memang punya spiritual connection dan seseorang yang memang kamu idamkan, yang kamu mau dalam hidup kamu, yang kamu melakukan doa-doa, kamu panjatkan untuk didatangkan seseorang. Nah, orang ini tuh datang di mana itu. Jadi seseorang yang kayak kamu banyak berharap nih. Ada afirmasi, ada energi law of attraction, kayak
sebuah magnet, cie, yang menyatukan kalian. Ada the high priest sama the high priestess. Jadi memang energinya koneksi alam bawah sadar sih ya, awalnya, karena di sini kan di bawahnya bulan nih. Ini kan bulan itu tentang sesuatu yang sekretif, dan dia tuh sebenarnya di atas singgasananya dia tuh di atas space, di atas galaksi. Jadi ini tuh kalian bertemunya itu secara energi udah ketemu gitu, secara energi, karena di sini udah ada di tengah-tengah kan ada the world itu kan dunia. Jadi gimana bayangin ya, gimana dijelasin ya, sisi A kamu, sisi B dia. Nah, energi kalian tuh udah pernah nyatu dalam kayak it's like a portal. Jadi ini berat nih, ini talking about spiritual. Jadi kayak kalau ngebahas tenggorokan aku sama lidah aku berantem nih. Sama hati aku berantem nih, karena ini a lot of secrets. Jadi kalau misalnya kamu memahami tentang spiritual, tentang psychic abilities, jadi kamu harus lebih paham lagi dan mencoba untuk meng-clear semua energi kamu agar balance, karena aku melihat dia juga mencoba untuk jadi balance. Saat kalian berdua balance, itu tuh di tengah-tengah tuh kayak ada magnet yang gitu loh, gitu. Dia gimana jelasin ya? Jadi prediksinya adalah energi pasangan kamu yang kamu panjatkan dalam doa itu datang gitu. Karena di sini kan ada kunci. Sebenarnya itu kayak kunci itu dia punya kunci untuk kamu punya kunci untuk dia gitu. Nah, kan ada rumah nih di tengah. Ini the world ini kan rumah di tengah itu. Untuk dibuka satu sama lain itu kalian udah punya kunci masing-masing gitu. Jadi kayak ibaratnya frekuensi kalian itu bertemu tuh saat frekuensi yang sama, dan kamu kebanyakan dari kalian memang tidak sadar saat itu, atau sedang tidur, atau sedang berat nih. Atau sedang meditasi kayak gitu. Karena kalau the world it's more like a portal, aku lihat di sini. Jadi aplikasikan yang resonan ke dalam hidup kamu. Jadi kalau misalnya ini juga tentang ada sebuah struktur yang terjadi dalam hidup kamu yang tadinya mungkin kamu ngerasa kemarin ambiar atau berantakan, nanti akan tersusun kembali gitu. Oke, di sini juga ada yang dealing sama seseorang yang punya energi the high priestess. Kalau kamu adalah masculine, kamu dealing sama the high priestess, seseorang yang sangat intuitif, punya pengetahuan soal spiritual, mata batinnya kebuka, terus melihat sesuatu yang tidak dilihat sama orang lain. Ini bisa dalam tanda kutip atau memang persepsi dia memang beda dari orang lain gitu. Lalu ada juga yang dealing sama ini ya itulah energi the high priestess, seseorang yang ngerti tentang magic. Kalau kalian adalah feminine, kalian dealing sama seseorang yang energi the high priest. Jadi sebuah lurus-lurus aja hidupnya, struktur, tapi dia juga mengerti soal itu, mengerti soal kamu yang kayak suka tarot nih misalnya. Nah, dia ngerti soal itu gitu. Tapi orangnya punya kontrol. Jadi sebenarnya orang ini punya cinta yang besar. Jadi sama kamu yang memang bagi dia beda,
dia tetap bisa untuk menerima gitu. Jadi kamu yang biasanya cuma wow, balik ke sini. Kalau misal kamu ada burden, kalau kamu ada burden, ada bebannya disuruh ditanggalkan. Makanya kan aku bilang kamu harus bisa balancing antara duniawi sama spiritual gitu, agar bisa nggak nih apa nih aku omongin. Jadi di sini juga ada harus banyak punya faith sih, punya harapan ke dalam apa yang kamu inginkan, dan banyak energi air nih lagi. Kalau misalnya memang itu tidak sesuai sama kamu, perasaan atau apa, baper atau segala macam, atau misalnya itu sesuatu yang bikin kamu nangis atau bikin kamu bingung, kamu harus rela buang itu gitu, agar energi kamu bisa balance. Okay. What else do I need to know? Enggak, aku mau pakai itu. Jadi ini nomor 2 prediksinya tentang sebuah perasaan nostalgia. Kamu harus bisa berani untuk membuang sesuatu hal yang memang bukan untuk kamu. Kalau misalnya ini tentang bisnis, kamu tinggal menunggu hasil, banyak-banyak afirmasi, meminta agar kamu meminta gini, kayak saat kamu melakukan praying atau melakukan afirmasi, kamu juga harus bisa visualisasikan kamu sudah mendapatkan apa, finansial apa, jenis apa yang kamu mau gitu. Dan ini juga spiritual connection. Ada Two of Wands. Ada yang ngintip nih. Ada Page of Swords. Ada yang ngintip nih. Ada Ten of Swords. Oke. Jadi entah kamu yang udah stalking atau dia udah stalking, ini ada yang stalking literally lewat social media, atau memang stalking tanda kutip, karena ini kemungkinan besar banget kemungkinannya kamu bisa dealing sama seseorang yang sensitif, telat ketipannya. sensitifnya dalam arti saat dia ngerasa jodoh aku udah deket nih, aku udah ngerasa nih, aku mau lihat ngintip kayak gimana, kayak gitu. Dia bisa untuk hal seperti itu, karena ini ada lagi The High Priestess 2 kali nih. Jadi memang kayak dia punya mata batinnya tuh kebuka gitu, dia bisa ngintip. Dan karena ini The High Priestess keluar 2 kali, jadi aku harus tutup mulut karena rahasia. Yang jelas ada sebuah kabar yang akan datang ke kamu, dan itu kayak memberikan feeling yang sangat positif. Ada Ace of Cup, pertanyaan-pertanyaan yang kamu bingungin, banyak kamu pertanyaan ini akan terjawab gitu. Tapi kamu harus tetap punya pendirian dan pakai logika kamu gitu. Oke. Dan aku bakalan what will happen to them in the month of May. Cepat. Ini sangat balance loh hubungan. Kalau misalnya tentang love life, di bulan Mei kamu sudah punya seseorang dalam hidup kamu, hubungan kamu akan semakin balance. Oh my god. Terus
bakal balance karena siang dan malam. Jadi kayak sukses hubungannya, terus udah gitu banyak banyak energi. Ini juga magic, sama mirip kayak nomor 1, banyak energi magicnya karena ada The High Priestess keluar 2 kali. Terus ada tentang dream, mimpi-mimpi yang akan terwujud. Jadi kamu punya mimpi nih, karena energi The Star, kamu punya mimpi kayak apa yang kamu inginkan tuh satu persatu kayak pintunya tuh terbuka gitu. Lihat lagi deh. Ini tuh sama kan, energi sun sama energi the moon. Jadi balance. Jadi sebenarnya satu sama lain punya kuncinya masing-masing untuk membuat kebahagiaan dalam hubungan percintaan atau hubungan spiritual ini gitu. Good. Terus ada the ring, ada union, ada persatuan antara 2 umat manusia. Cie. Terus ada juga yang mengalami apa ya? Tadinya transisi sih lebih kayak ke kamu pernah ngerasain ambiar, nanti di sini akan kayak tersusun lagi gitu, dan lebih kayak ada passion dalam hubungan percintaan. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk yang pilih 2, mostly tentang percintaan yang akan mendominasi bulan Mei. Tapi di sini juga ada the wave tentang family. Jadi kamu nggak harus fokus sama percintaan aja, tapi aku fokus karena kamu punya banyak perasaan, punya banyak cinta, yang aku bilang bisa menempatkan si emotion kamu itu ke tempat yang tepat. Jadi nggak semuanya harus ke satu orang yang kamu cintai, atau misalnya seseorang yang belum ada dalam hidup kamu tapi kamu udah fokusin nih. Nah tapi kamu harus bisa, kan dia belum datang nih, kamu bisa fokusin ke keluarga, ke teman-teman gitu, agar saat dia datang itu kayak natural gitu loh. Karena forcingnya itu nggak yang kamu gini, enggak, tapi gini. Aku harap kalian mengerti. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next reading. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih The Greenstone, North Node, step out of your comfort zone. Ini kamu disuruh untuk moving on ke, misalnya kamu terfokus sama suatu pekerjaan atau karir kamu disuruh untuk keluar dari comfort zone, karena green is about financial dan money dan karir. Jadi kalau kalian terfokus sama satu tempat, aku udah nyaman di sini, tapi sebenarnya kamu tuh potensinya lebih dari itu loh. Jadi disuruh keluar dari comfort zone. Walau kamu punya banyak ketakutan, tapi tuh nanti kayak it's safe karena potensi kamu di sana gitu. Jadi itu buat kamu. Ngapain kamu di sini? Kamu di sana tuh harusnya kamu di sini nih. Harusnya kamu di sini gitu. Okay. Spirit guide, angel, divine power, all that God and goddesses, please bless this reading. I'm blessing my God, I can speak the truth. What will happen to them in the month of May? Prediction for the month of May. What do I need to say to them? Tell me, what do I need to say to them? Major message. Ada 10 of Pentacles, ada 7 of Wands, about financial security. Kamu harus punya prinsip untuk bisa melawan hal-hal yang tidak sesuai untuk kamu. Kamu juga harus bisa mempunyai energi di mana kamu harus santai
kamu tarik tuh abundance. The Empress. Oke, ada energi Seven of Swords, ada the Strength, ada the Tower. Kalau misalnya ada perubahan, terima perubahannya, belajar dari perubahan tersebut atau dari problem yang datang atau dari sesuatu hal yang datang. Kalau misalnya ada tentang message, kamu juga harus bisa kamu telah lagi message-nya. Jadi ini adalah journal reading, energi bisa resonate bisa tidak. Dan energinya, kalau aku bacain tentang love life bisa vice versa. Aku tahu kamu skip intro. Jadi, what will happen? Prediksi bulan Mei. Kamu bakalan dapet kekuatan lebih karena kamu ada support system dari keluarga. Secara finansial, tapi juga ada kamu yang menjaga keluarga kamu. Karena ada energi strength, kekuatan, lalu di sini juga kamu harus bisa ngelawan orang-orang atau situasi atau apapun itu yang memang bukan untuk kamu dan tidak sesuai sama prinsip kamu. Prediksinya adalah, ada yang getting pregnant. Ini nggak mungkin untuk semua ya, karena aku ngeliatnya ada Empress sama Ten of Pentacle, ada energi family, keluarga yang bareng-bareng. Jadi ada energi abundance juga, ada energi financial stability, kestabilan finansial. Dan di sini aku lebih lihat ke kalau kalian maskulin, kamu bisa dealing sama feminine yang bener-bener secara finansialnya bagus gitu. Karena dia energinya the Empress, santai. Secara finansial udah santai gitu. Kalau kamu nonton yang kamu nonton adalah feminine, kamu bisa sebenarnya punya kemampuan untuk menarik kebahagiaan, menarik kestabilan. Jadi banyak-banyaklah visualisasi dan afirmasi. Okay. Give me more message about my prediction. Ada the world. Ada sebuah lagi Seven of Wands lagi. Jadi memang kamu banyak di jagain. Aku ngeliatnya gini, kalau misalnya ada Seven of Wands 2 kali, memang ada sebuah kejadian atau seseorang atau apapun itu yang memang harus kamu lawan gitu. Apapun itu, bisa sifat kamu sendiri, kamu harus lawan. Yang tadi aku bilang, kamu terlalu nyaman di comfort zone kamu, jadinya kamu agak males, atau misalnya kamu agak, aduh ngapain sih kesana, kan aku udah nyaman nih di sini, kayak gitu. Itu harus ada yang kamu melawan. Jadi yang namanya melawan bukan hanya ngelawan orang, tapi ngelawan apapun itu yang menurut kamu memang tidak sesuai lagi untuk kamu gitu. Disuruh go out there juga, keluar the world, karena the world ada step out your comfort zone. Ini kayak kamu di tengah-tengah, kamu harus keluar. Kamu di dalam lingkaran, kamu harus sudah keluar. Under the moon, jangan sampai kamu terjebak sama ilusi. Kamu harus yang ngelihat ke kanan, ke kiri, tapi kamu cuma ngelihat ke sebuah kayak ke satu titik aja. Ada the Emperor, ada juga love life. Ada Knight of Cups. Oke, kalau ada the Moon, ada energi yang lurking di belakang. Jadi ada energi di mana orang yang sneaky, energi yang orang yang kayak
kayak kepo, ih kamu ngapain sih gitu, terus kayak ngincar, like someone is watching you. Ini bisa negatif bisa positif, karena kalau jadi kamu harus benar-benar punya kekuatan sih secara pengetahuan, prinsip, secara kekuatan logika juga. Aku ngeliatnya juga ada orang yang ngejagain juga, jadi it's okay. Ini ada the Emperor sama the Empress. What will happen in the month of May? Kemungkinan kamu akan bertemu your counterpart, pasangan yang energinya kayak power couple. Ada the Emperor sama the Empress, yang satu maskulin, satu feminin. Yang maskulin ngejagain yang feminin memberikan kenyamanan. Oke, kamu kalau ada situasi dan problem, kamu harus bisa calm, harus bisa tenang. Jadi kayak di sini kan dia pakai mahkotanya sharp. Jadi isi kepalanya itu tajam. Jadi pengetahuannya dia banyak, dia punya knowledge, punya pengetahuan, punya intelligence. Tapi dia kan pakai jubahnya tuh kayak jubah air. Jadi dalam pembawaan dia tenang gitu. Tapi kalau maju ya maju silakan, kalau nggak mau ditusuk tuh, karena dia bisa senusuk itu kalau ngomong atau dalam memberikan informasi. Jadi kamu bisa expect seseorang yang memang ini kamu, atau ada orang lain yang apa ya namanya, sebenarnya dia punya informasi yang gede buat kamu, tapi dia nunggu siap nggak ya kayak gitu. Oke. Jadi mostly prediksi bulan Mei. What else? Ada the moon lagi. Jadi ada yang terjebak sama ilusi, kamu harus bisa sadar. Kalau the moon juga artinya pertemuan dua orang yang memang mirroring, tapi yang satu punya problem, yang satu enggak. Yang satu sudah mengalami transformasi, atau yang sudah mengalami, ada yang ngalamin spiritual awakening juga. Oke. Ada yang jadi gini, walaupun kalian mirroring, ini kan kayak energi couple counterpart, tapi yang satu masih ada hal yang harus transformasi dulu gitu loh, baru bisa bener-bener ini. Karena ini masih batasi sama air, feeling, emotion yang sebenarnya ya emotion itu sebenarnya kalau misalnya terus-terusan menghalangi, malah bisa jadi emotionnya malah makin banyak nanti. Maksudnya emotion itu perasaan, kadang kan kita punya negative thinking, punya baper parah, itu makin parah nanti kalau misalnya tidak di-clear, atau salah satu dari kalian nggak mencoba untuk roasting. Karena di sini kan ada Knight of Cups. Anggap si emotion ini ketakutan, kan emotionan banyak kan, ada yang marah, ada yang happy banget, ada yang sedih. Anggap ini ketakutan. Kalian ketemu nih di tengah-tengah tapi ada ketakutan. Kalau misalnya salah satu dari kalian nggak nyebrang ketakutan itu, si ketakutan akan makin banyak, makin lebar. Nah, jadinya yang tadinya cuma got segaris, jadinya kali gede gitu. Jadi harus bisa berani. Ada Seven of Swords. Ada Two of Pentacle. Tapi Two of Pentacle kayak mirror. Kan aku bilang kamu bakal ketemu sama mirror kamu, kaca.
ketemu kaca. Ada Three of Swords, Five of Cups, sama The Chariot. Kamu masih disuruh jalan, benar-benar like jalan. Kamu harus moving dari tempat kamu sekarang, jangan stuck di situ. Karena kamu kalau stuck, kamu bakalan makin ada di dalam apa ya? Bakalan makin ada di dalam sesuatu yang sangat complicated. Yang tadinya jalan keluarnya kamu ngeliat nih depan pintu nih, tinggal jalan lurus, tapi malah nanti ada crossing, akhirnya kamu bingung sendiri kalau kamu nggak maju gitu. Kan di sini ada di dalam apa namanya, maze, labirin. Jadi di dalam labirin ini tadinya pintu keluar kamu lihat cuma lurus doang, akhirnya jadi kayak labirin. Kalau kamu terus-terusan nunda yang harus kamu jalan, apapun itu, bisa literally kamu jalan dari rumah ke warung misalnya, atau jalannya itu memang kamu harus punya gebrakan. Yang tadinya kamu stay di suatu pekerjaan, atau kamu tadinya punya pemikiran yang itu aja, kamu harus punya gebrakan, harus benar-benar oke, ini saatnya buat berubah gitu. Ada yang memang bakalan ketemu seseorang kayak mirror dan dia helping kamu untuk moving on, untuk healing. Ada Three of Swords-nya dicabut, Kak. Jadi kalau dia paksa kamu buat cabut si Three of Swords itu, cabut pedang dari hati itu, kamu harus terima. Karena orang ini niatnya memang buat ngebantu. Kadang karena dia ada swords-nya juga, kadang mungkin dari ucapan yang tajam, cuman kadang-kadang kita butuh tamparan buat sadar gitu. Two of Pentacle, kamu ketemu mirror, sebenarnya mind like people. Jadi pemahaman kamu sama, cara pandang kamu sama, dan ini ketemu di tengah, dan kayak dia tuh safe, dia punya keamanan dan kestabilan, dan kayak sini, nih kamu aku bantuin gitu, kayak gitu. Oke. Karena ini kebanyakan about love life, selain finansial dan kamu dapat kestabilan dan kamu harus benar-benar moving dari satu tempat itu, ini juga kamu dapat opportunity. Dan kalau misal kamu disuruh moving, disuruh keluar dari comfort zone, berarti opportunity kamu udah ada, kesempatan kamu udah ada. Jadi kamu harus ambil kesempatan itu. Oke. Gue akan tarik dari oracle. Ini 2 oracle aku jadiin 1. Living or travel. Jadi kamu punya 2 pilihan, atau kamu mau stay, stay, kamu bakalan stuck di situ, atau kamu pergi mendapatkan takdir kamu yang sesungguhnya. Disuruh pergi, disuruh travel, jalan. Banyak amat, sabal. Angels, mau gimana pun kamu bakalan di guide sama angels, kamu bakalan dijaga. Ada energi angels di sini. Let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi kamu harus minta bantuan dari teman kamu juga. Kalau teman kamu mau bantu, terima. Kalau misal kamu butuh bantuan, ngomong, free yourself. It's time to take back control of your life. Kamu benar-benar disuruh keluar dari kandang. Harus free, harus bisa. Kamu punya kehidupan, ambil sana gitu. Dan you love, ada energi percintaan baru, new person has their romantic feelings. Ada communal living. Kalau kamu stay, kamu bakalan monoton dan manden hidupnya. Oke. Aku bakalan tarik dari back. What will happen to them in the month of May? Banyak sekali. But I love it. Ada
ada ini, karena ada balance partnership. Jadi kamu punya partner bisnis yang balance, atau kamu punya seseorang dalam love life kamu, ini bakalan balance, bakalan seimbang porsinya dan role-nya. Jadi kamu memberikan cinta kamu, dia juga memberikan cintanya dia. Ngeselin gak sih ngomongnya? Oke, kalau ada the live ini tentang growth. Kamu kalau misalnya mau numbuh, kalau misalnya mau numbuh, kamu benar-benar harus moving, jalan. Karena ini sebenarnya potensinya adalah kamu mendapatkan prosperity, mendapatkan good fortune, cuan yang besar. Kalau kamu bisa bisa nurturing yang kamu punya. Jadi kamu punya skill yang aku bilang, kamu jangan stuck di situ, kamu harus raih gitu. Oke. Ada travel. Ini kemungkinan kamu disuruh keluar dari rumah. Jangan di situ-situ aja. Karena di sini kalau misalnya ini bisnis. Karena kalau ini di sini ngomongnya gimana sih? Ini tentang ini bisnis. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk bikin bisnis baru, bikin gitu. Atau kamu mau punya pekerjaan baru, kamu ambil, raih. Ada new beginning soalnya. Ada, oke. Ini juga ada yang bisa sama temen. Ada yang travel sih. Nih, ada happy news loh. Ada bakalan ada happy news, meaningful juga. News itu kayak misalkan kamu dapat pesan dari chatan atau dari mana. Ini bakalan ada meaningful, ada art yang sangat berarti dalam hidup kamu, yang bisa bikin kamu ngedorong untuk oke, ini poin dimana aku harus berubah. Ada juga yang memang ini yang membuat kamu happy. Ada pesan yang bakal buat kamu happy gitu. Di sini kan ada Trinity, about life, death, and rebirth. Kamu harus rebirth. Kok kamu juga punya gini kesempatan, kayak kamu punya bisnis nih, atau punya kamu nanam bisnis di sini. Kamu punya seed lain, jadi kamu punya biji. Kamu punya bibit. Kamu punya bibit, tinggal kamu tanam di tempat lain. Itu kamu punya kesempatan itu, karena ada new life. Jadi ada kehidupan baru yang bisa kamu tanam. Ini juga kalau misalnya kalian adalah feminine energy, kamu lagi fertile ya, lagi subur-suburnya gitu. Ada new love. Ini juga tentang you in touch with your intuition. Jadi ada intuisi yang kuat nanti di bulan Mei. Ada yang ngomong sama diri sendiri, kebanyakan ada inner thoughts, atau misalnya pikiran-pikiran kayak tiba-tiba kayak intuisinya, ini gini nih, kayak gitu. Ada kreativitas. Ini sama ini kamu bisa menumbuhkan apapun yang kamu mau dengan energi magic, afirmasi, visualisasi. Okay. Pay attention to your dreams. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye.